Halo, selamat datang kembali di kanal Dewas. Seperti yang dikatakan di video sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang bagian dalam dari kanvas ya. Ketika tab, nah kita akan bahas workspace di sini. Sebelumnya, saya ingin menambahkan informasi bahwa Procreate itu ada juga versi mobile-nya, bisa teman-teman dapatkan di App Store. Namun kurang saya rekomendasikan ya, karena layarnya kan kecil ya, paling segini. Nah, kemudian Procreate ini cocok untuk siapa sih? Procreate itu cocok untuk semuanya, terutama yang ingin menekuni hobi menggambar digital, ataupun mungkin nanti ingin dijadikan sebagai side income atau income ya. Bisa jadikan pendapat juga dari menggambar misalnya, atau mungkin jadi pekerjaan utama juga bisa saja, karena Procreate ini memenuhi standar profesional ya untuk dalam urusan menggambar raster ya, bukan menggambar vektor seperti itu. Oke, baik, mari kita mulai. Baik teman-teman, jadi kita mulai dari seperti biasa dari UI dulu ya, dari tampilan awalnya itu kurang lebih seperti ini. Kita akan disuguhkan dengan kanvas, kemudian dengan toolbar di atas yang terbagi jadi kiri dan kanan, dan ada toolbar di sebelah sisi kiri ini. Kita bahas satu-satu dari kiri atas. Jadi di kiri atas ini ada toolbar yang terkait dengan pengaturan gambar dan pengaturan kanvasnya ya. Misalnya di sini yang paling kiri ini ada tombol namanya action. Nanti dia bisa muncul beberapa tab lagi. Ada canvas, add, share, video, ref, dan help. Kita bahas satu-satu dari kanvas ini. Kemudian di sini itu ada adjustment, isinya ini tentang hue, color, curve, dan sebagainya. Ini nanti bisa memberi efek pada gambar kita juga. Kemudian selanjutnya ada seleksi, yang nanti muncul setting tool di bawah sini. Kemudian ada juga seleksi yang satunya ya. Ini akan aktif ketika sudah ada gambar di sini. Misalnya saya gambar seperti ini, nah dia baru aktif lagi, kurang lebih mirip dengan yang ini ya. Oke, kita undo dulu. Mari kita bahas dari action. Nah, di action ini ada beberapa menu yang dikelompokkan ya. Yang paling atas ini ada crop and resize, kemudian bawahnya ada animation assist, spec assist, drawing guide yang dikelompokkan jadi satu kelompok. Kemudian bawahnya lagi ada reference, kemudian bawahnya lagi ada flip, horizontal dan vertikal, dan paling bawah ada canvas information. Kita mulai dari atas. Crop and resize ini berguna untuk ketika kita mau memotong atau mengubah ukuran dari kanvas yang telah kita buat ya. Contohnya misal tadi ini kan kanvas kotak yang telah kita buat kemarin, ukurannya 1080 x 1080. Terus kemudian saya menggambar rumah di sini. Saya ingin crop hanya bagian rumah saja, maka kita bisa menekan tombol action, bagian kanvas, crop. Nah, kita bisa ubah ukurannya sesuai dengan yang kita mau. Ketika sudah, bisa tekan tombol centang langsung, atau mau mereset kembali untuk memastikan, atau batalkan, atau kita juga bisa setting manual mau berapa pixel gitu ya, DPI-nya mau ubah atau mau tetap. Dan ini ada resample canvas dan snapping. Teman-teman nanti bisa cari sendiri ini apa gitu. Jadi video ini tidak menjelaskan secara sangat dalam, tapi sekilas ya. Contoh ini crop ya, kita centang. Nah, maka kanvasnya terpotong. Kita undo dulu. Oke, kemudian misalnya saya menggambar rumah di tengah. Aduh, nggak cukup nih, saya mau gambar rumah lagi di kanannya. Kita bisa perbesar kanvas kita. Tekan tombol action ini, menu action, bagian kanvas, crop and resize. Kita bisa memperlebar kanvas kita. Bisa tarik ke kanan, ke atas, atau fleksibel kemanapun ya. Misal contohnya di sini segini,
seperti tadi opsinya juga ada 3, batalkan, setting mau atur sendiri, reset untuk mengembalikan, kita atur ulang, centang untuk finalisasi. Nah, jadi lebar, jadi bisa gambar rumah di kanannya. Oke, kita undo dulu. Gitu ya. Kemudian lanjut ke menu selanjutnya, kita ada animation assist. Ini berguna ketika kita ingin membuat animasi di Procreate ini. Jadi teman-teman selain menggambar, kita juga bisa membuat animasi di aplikasi Procreate ini, namun animasinya itu animasi tradisional alias frame by frame ya. Jadi gerakannya benar-benar frame by frame, frame 1 misalnya begini, frame 2 begini gitu. Kita coba nyalakan ya. Nah, nanti muncul window baru di bawah yang isinya itu layer ya, sama dengan layer. Misalnya saya menggambar, saya ganti dulu ya. Nah, misalnya saya menggambar panah di sini. Kemudian saya ingin menganimasikan panah ini bergeser ke kanan atas. Nah, kita bisa buat add new frame di sini atau buat layer baru, sama ya sebenarnya. Contohnya new frame. Nah, gambar sebelumnya akan muncul sebagai gambar panduan ya, atau di sini disebutnya onion skin yang bisa kita atur di sini nanti. Nah, kita bisa gambar frame selanjutnya. Tambah lagi. Tambah lagi. Sehingga jadilah animasi frame by frame. Kita bisa preview dengan menggeser ini atau tekan play di sini. Nah, jadilah sebuah animasi. Kemudian di sini ada 2 tombol, yang tadi tambahkan frame, kemudian ada setting. Nah, di setting ini muncul beberapa setting ya. Yang pertama itu pengaturan tentang previewnya. Kita bisa mempreview animasinya secara loop atau terus-menerus, atau pingpong alias berulang bolak-balik, atau one shot alias sekali jalan aja. Contohnya tadi itu loop ya, loop itu tampilannya begini. Jadi dia menganimasikan terus-menerus. Kemudian kalau kita ubah menjadi pingpong, dia akan bolak-balik seperti ini. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, cantik. Iya. Kemudian kalau one shot ya dia playnya hanya sekali. Nah, selesai. Paling enak kita ngetesnya adalah loop atau pingpong. Kemudian selanjutnya kita juga bisa mengatur FPS-nya ya. Kita mau 1 detik berapa frame sih? Kalau diperlambat, kalau sedikit maksudnya dia akan makin patah-patah. Kalau makin banyak dia akan makin halus. Gitu, kurang lebih intermezzonya seperti itu. Kemudian ada onion skin ya, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah panduan untuk kita membuat animasi. Contohnya ini kita bisa atur mau berapa banyak onion skinnya. Kalau sedikit, maka panduannya sedikit. Lihat, hanya ada 2 layer. Tapi kalau kita maksimalkan sampai layer sebanyak yang Procreate mampu, itu nanti ditampilkan. Itu ya. Jadi ini yang warnanya beda itu namanya onion skin. Terus kita juga bisa mengatur opasitas dari si onion skin ini. Nah, kalau ini nanti teman-teman bisa ulik sendiri. Gitu ya. Itu untuk animation assist. Sekarang kita undo semuanya dulu, matikan animation assist. Nah, oke. Sekarang ke selanjutnya yaitu ring assist. Ini mirip dengan animation assist, hanya saja dia tidak menganimasikan, tapi hanya memunculkan window baru agar kita bisa melihat progress misalnya ya. Contohnya di sini saya aktifkan. Nah, di sini saya menggambar kotak. Nah, nanti muncul previewnya di sini. Kita bisa tambahkan new page atau new layer, nanti munculnya sama. Nah, sini bisa gambar lagi. Jadi fungsinya hanya untuk, ya bukan hanya untuk sih ya, jadi menampilkan preview gitu. Jadi misalnya kayak ingin membuat
tulisan tangan gitu, tulisan tangan yang banyak, kita butuh halaman, ngatur halaman, daripada ke layer bolak-balik itu kita bisa review dari bawah sini. Itu ya, kurang lebih sama tadi. Kita undo dulu. Kemudian ada juga drawing guide ini ya, kita bisa coba nyalakan dan nanti akan muncul grid. Nah, ini gunanya untuk membantu kita saat menggambar. Misalnya ketika ingin menggambar kotak, kita bisa mengikuti grid ini atau segitiga. Nah, grid ini bisa kita sunting secara manual di menu edit drawing guide ini. Ketika di tab, kita akan muncul beberapa opsi drawing guide, yaitu ada 2 dimensi, grid 2 dimensi, kemudian ada isometrik, ada perspektif, dan ada simetri. Masing-masing memiliki pengaturannya, namun kurang lebih sama. Misalnya di 2 dimensi, grid 2 dimensi ini ada opasitas, ketebalan, dan ukuran grid. Begitu juga dengan isometrik dan perspektif, ada opasitas, ada ketebalan. Sama ya. Nah, kita sekarang satu-satu dari grid ini, opasitas, ngatur ya opasitasnya, kemudian ini ketebalan, dan ini ukurannya. Kita bisa edit manual juga dengan tab angkanya. Nah, misalnya mau 24. Oke, itu ya. Nah, untuk yang assistant drawing ini kita akan coba di akhir ya. Untuk isometrik juga sama. Perspektif. Nah, di bagian perspektif teman-teman tidak akan melihat grid terlebih dahulu karena di sini ada sebuah hint atau clue, tap to create vanishing point. Jadi teman-teman perlu ngetap secara manual dulu, kita mau buat titik lenyapnya di mana, apakah 1 titik lenyap, 2 titik lenyap, atau berapa, terserah teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan 2 titik lenyap ya, misalnya di sini 1 dan di sini 1. Nah, baru dia akan muncul gridnya, begitu ya. Kita baru bisa mengatur ketebalannya dan opasitasnya. Kemudian untuk simetri, kita nanti ada opsi lagi, pilih simetrinya seperti apa, apakah vertikal, horizontal, kuadran atau dibagi menjadi 4, atau radial. Nah, simetri ini sangat berfungsi atau sangat membantu ketika kita mau menggambar 2 objek bersamaan misalnya ya, atau mau buat gambar presisi, misalnya latihan menggambar wajah atau membuat karya mandala. Pakai yang radial ini paling enak ya, gitu. Sekarang kita bahas assistant drawing ini ya. Jadi ini ada dimanapun, di simetri, perspektif, isometrik, dan di grid. Kita akan contohkan di isometrik. Sebelumnya kita atur dulu. Oke, seperti ini. Kita nyalakan, centang. Nah, assistant drawing ini memungkinkan kita untuk menggambar langsung menempel pada grid yang telah kita buat ya. Contohnya saya ganti warna dulu jadi ungu. Kita mau gambar laptop secara isometrik. Ketika sudah dinyalakan, maka kuas kita akan otomatis menempel. Nah, meskipun tangan saya kemana-mana, tapi dia tetap menempel ke garis. Seperti itu ya. Jadi ketika tadi ingin menggambar laptop, kita bisa langsung seperti ini. Nah, kita tidak perlu pusing-pusing harus lurus dan sebagainya karena sudah diluruskan. Seperti itu. Oke, kita juga bisa menyalakan dan menonaktifkan grid ini, maksudnya assistant drawing, di layer ya. Kita bisa tap layer, tap sekali di sini. Nah, nanti akan muncul drawing assist ini. Kita bisa nyalakan dan matikan. Ketika mati, kuas kita menjadi biasa lagi. Oops, sorry. Kok nggak nyala ya? Sorry, sebentar. A few moments later. Halo, oke teman-teman, ternyata itu tadi bug ya. Nggak tahu kenapa, sekarang sudah bisa lagi. Oke, jadi tadi menu drawing assist ya. Sekarang kita matikan dan kita ke
referensi. Nah, referensi ini ketika dinyalakan akan muncul window baru. Dia itu menampilkan kanvas ya, bisa menampilkan 3 opsi, ada kanvas, image, dan face. Untuk kanvas kita seperti melihat output dari hasil gambar kita ya. Misal kita ngezoom mau gambar mata, nah nanti kelihatan tuh full kanvasnya kayak apa tuh di sini. Jadi gunanya untuk memantau gambaran kita gitu. Selain itu kita juga bisa resize referensi ini ya, mau segini bebas, atau kita bisa juga mengganti dengan image. Image ini nanti kita diminta pilih foto dari galeri kita atau dari kopas kita, salin tempel kita. Kemudian untuk yang face ini gunanya untuk ngetes ya, misal kita buat stiker AR, mau buat avatar gitu. Nah, ketika teman-teman pilih opsi face ini, maka kamera depan akan menyala dan dia nggak akan langsung menempelkan gambar ini ke wajah kita gitu. Di sini saya nggak coba ya, teman-teman bisa coba sendiri nanti explore betapa serunya ini fitur ini itu ya. Jadi ini bisa kita pindah-pindahkan kemanapun. Itu dia untuk menu referensi. Selanjutnya ada flip horizontal dan vertikal ya, seperti yang teman-teman saya yakin sudah tahu juga. Gunanya ya flip gitu ya. Dan terakhir canvas information. Di sini kita bisa tap dan muncul info tentang canvas. Di sini kita bisa edit nama artworknya apa, dibuat oleh siapa, bahkan kita bisa tanda tanganin di sini. Misalnya mau ditandatangan, kemudian info dimensi, info layernya berapa, info color profile, video setting, bahkan ada statistik. Di sini kita bisa melihat, oh kita telah menggores berapa kali sih, kita telah di kanvas ini berapa waktu sih, dan kita telah membuat berkas ini ukurannya berapa gitu. Nah di sini terekam saya sudah membuat 40 goresan dan 20 menit di kanvas yang satu ini. Oke, itu dia untuk tab kanvas. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Sampai nanti.